Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk kalian kapanpun kalian mendengarkan video ini ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Suci Amalia di pelajaran PPKN. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya sehat walafiat sampai kita dipertemukan di MTS Fatimatul Amin ya. Dan semoga kalian tetap semangat belajar walaupun dengan kondisi di pandemi ini yang sangat belajar sendiri, kuota terbatas, dan sinyal pun terbatas. Semoga kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kemarin kan kita sudah belajar tentang perumusan dasar negara. Nah, hari ini kita akan pindah ke bab 2 yaitu tentang norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita belajar dan beralih ke bab 2, Ibu mau nanya nih, kendala apa sih yang kalian alami selama pandemi ini belajar di rumah? Dan kemarin kan kita sudah belajar tentang perumusan dasar negara di bab 1. Nah, Ibu mau tahu nih, apa sih yang kalian tidak pahami dari materi tersebut? Kalian bisa komen di bawah ini atau kalian bisa chat pribadi WhatsApp Ibu ya. Ibu akan tunggu dan Ibu akan menjawab sebisa Ibu, insya Allah. Nah, perlu kalian ketahui juga di bab 2 ini norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adalah materi terakhir sebelum kita PTS atau penilaian tengah semester. Jadi kalian harus rajin belajar agar nilai kalian tidak di bawah KKM. Oke? Dan kalian juga bisa kok tanya-tanya Ibu melalui chat pribadi apa yang kalian tidak pahami. Dan karena di bab 1 kita belum ada ulangan harian 1, maka kemungkinan setelah materi ini selesai atau setelah Ibu memberikan materi ini, kita akan adakan ulangan harian 1 di minggu depan ya. Oke, kita mulai saja. Silahkan simak slide berikut ini ya tentang materi hari ini. Norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kalian bisa lihat materi ini di LKS halaman 19. Yang pertama itu ada hakikat norma dan peraturan dalam masyarakat. Manusia itu disebut makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri atau disebut dengan zoon politikon. Nah, manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Misalnya kalian tidak paham nih tentang matematika, maka kalian membutuhkan guru matematika untuk mengajarkan kalian dan agar kalian lebih paham tentang materi matematika tersebut. Atau misalnya kalian sedang terkena musibah, maka kalian membutuhkan orang lain untuk menolong kalian, menginformasikan kepada keluarga kalian ataupun membawa kalian ke rumah sakit terdekat. Itu ya mengapa manusia itu disebut dengan makhluk sosial, karena manusia itu selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Selanjutnya ada pengertian norma. Pengertian norma menurut Profesor Sudikno adalah aturan hidup bagi manusia tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan manusia terhadap manusia lain. Contohnya, kita harus selalu menghormati kedua orang tua, tidak berbohong kepada orang lain, bertindak dan berperilaku jujur, dan berbuat baik terhadap semua manusia dan tidak boleh menyakitinya. Selanjutnya ada nilai sebagai sumber norma. Nilai dalam bahasa Inggris disebut value, berarti harga, penghargaan, atau tafsiran. Nilai itu adalah sesuatu yang abstrak, bukan konkret. Jenis nilai menurut Noto Nagoro ada 3, yaitu yang pertama nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kebutuhan fisik manusia seperti makanan dan minuman. Yang kedua adalah nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan. Contohnya, buku dan alat tulis bagi pelajar adalah hal yang berguna atau sesuatu yang berguna untuk kegiatan sekolahnya. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, seperti contohnya ibadah, sholat, mengaji, ataupun mendengarkan ceramah atau kajian-kajian lainnya yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Selanjutnya ada macam-macam norma. Yang pertama itu ada norma agama, yaitu aturan-aturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terbagi menjadi 2, yaitu agama wahyu, petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan berisi perintah,
Atau agama budaya, ajaran yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan manusia. Contoh dari norma agama adalah rajin beribadah, misalnya orang Islam ke masjid, orang Kristen ke gereja, orang Buddha ke wihara, ataupun orang Hindu ke pura, gitu ya. Atau contoh lain adalah menjalankan segala perintahnya, seperti tidak boleh berbohong, menghormati kedua orang tua, dan menjauhi segala larangannya. Tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti orang lain, ataupun memakai narkoba, atau meminum minuman keras, mabuk-mabukan. Itu adalah larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada norma kesusilaan, yaitu aturan-aturan tentang tingkah laku yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya adalah senantiasa meminta maaf jika merasa bersalah, ataupun tidak boleh mengambil hak orang lain, selalu berbicara yang baik-baik, dan memakai pakaian sesuai dengan kondisi, seperti misalnya kalian di tengah-tengah orang yang sedang mengadakan pengajian, kalian memakai busana muslim. Yang ketiga ada norma kesopanan, yaitu aturan-aturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu lingkungan kelompok masyarakat tertentu, yang bersumber dari adat istiadat, budaya, atau tradisi masyarakat. Contohnya, seseorang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Atau seperti pada gambar, berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita hamil ataupun orang yang mempunyai kekurangan di dalam kereta, bus, ataupun kendaraan yang lainnya. Contoh dari norma kesopanan lainnya adalah jangan meludah di sembarang tempat atau selalu menerima sesuatu itu dari tangan kanan dan tidak boleh menyela pembicaraan orang lain. Selanjutnya ada norma hukum, yaitu aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa. Contohnya misalnya orang yang mengendarai kendaraan bermotor itu harus mempunyai SIM ataupun memakai helm. Contoh lain norma hukum dalam keluarga, misalnya sesama anggota keluarga tidak boleh saling menganiaya ataupun menghina. Norma hukum dalam sekolah, misalnya siswa dilarang untuk terlambat lebih dari 15 menit. Siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera dan siswa tidak boleh memakai make up berlebihan. Selanjutnya ada norma berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada norma tertulis, yaitu yang dinyatakan dalam bentuk tulisan. Contohnya tata tertib di sekolah, pasti itu bentuknya tertulis, entah itu di mading ataupun di dinding-dinding sekolah. Yang kedua itu norma tidak tertulis, norma yang terbentuk karena kebiasaan. Bentuk norma tidak tertulis itu ada 4. Yang pertama itu ada cara atau usage. Cara adalah bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam masyarakat tetapi tidak terus-menerus. Misalnya, siswa berdandan terlalu menor. Setelah ditegur, siswa itu berdandan sewajarnya saja. Atau cara makan yang wajar dan baik adalah tidak mengeluarkan suara. Itu adalah contoh dari usage. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan jelas dan benar. Contohnya adalah mengucapkan salam kepada orang tua sewaktu berangkat sekolah atau ingin berpergian, dan contoh lainnya adalah sholat atau mengaji setiap hari. Yang ketiga itu ada tata kelakuan, yaitu sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar. Contohnya tidak mencoba narkoba, tidak mencuri, dan patuh pada peraturan lalu lintas ataupun yang lainnya. Kalian bisa cari sendiri di internet ya, itu banyak banget contoh-contoh dari norma. Yang terakhir itu ada adat istiadat, yaitu kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal. Contohnya di Jawa misalnya tidak boleh duduk di depan pintu, atau di Papua ada upacara potong jari apabila ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Itu adalah salah satu contoh dari adat istiadat. Nah, mungkin untuk materi hari ini segitu saja cukup. Semoga kalian bisa mempelajari dan memahaminya dengan baik.
Jika ada yang tidak paham atau tidak dimengerti, bisa kalian tanyakan melalui chat WA secara pribadi ya tentunya. Dan untuk hari ini, kalian tidak ada tugas, kalian bebas dari tugas. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut dengan baik. Dan untuk minggu depan, entah kita akan melanjutkan materi tentang norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, ataupun kita akan ulangan harian bab 1 tentang perumusan dasar negara. Nanti Ibu akan infokan kembali kepada kalian melalui grup WhatsApp yang telah kita buat di grup PPKN kelas masing-masing. Kalian tinggal standby di situ untuk mendapatkan informasi lebih lanjut minggu depan ataukah ulangan atau melanjutkan materi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.